Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di kesempatan video kali ini saya Eka Wulan Siamdani dengan NIM 25125019. Saya dari kelas PIAUD 2B. Saya akan menjawab beberapa soal secara lisan. Baiklah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan identitas nasional Indonesia. Sebutkan minimal 3 contoh identitas nasional yang dimiliki bangsa Indonesia. Identitas nasional adalah ciri khas, jati diri, nilai-nilai, serta tanda pengenal yang disepakati bersama oleh seluruh bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain di dunia. Identitas ini terbentuk dari akumulasi sejarah perjuangan, kekayaan budaya, kesepakatan berbangsa, dan nilai-nilai luhur yang dianut sejak zaman dahulu hingga sekarang. Namun, identitas nasional bersifat dinamis atau berkembang, namun tetapi mempertahankan inti yang tidak berubah. Landasan hukum dan sumber yaitu pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 2 dan keempat. Yang kedua adalah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Yang ketiga yaitu nilai-nilai Pancasila. Berikut adalah contoh-contoh identitas nasional Indonesia. Yang pertama adalah dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila, 5 sila yang menjadi pedoman seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang berasal dari Kitab Sutasoma karya MPU Tan Tular yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu kesatuan. Dan yang ketiga adalah lambang negara. Lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan perisai yang menggambarkan keberagaman dan kekuatan berbangsa. Dan keempat adalah bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara dan berhubungan antar suku. Identitas nasional yaitu berfungsi sebagai perekat persatuan, benteng terhadap pengaruh budaya asing yang tidak sesuai, serta sumber kebanggaan dan rasa cinta tanah air. Soal yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia? HAM. Berikan 2 contoh penerapan HAM dalam kehidupan sehari-hari. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri setiap makhluk manusia sejak lahir sebagai anugerah langsung dari Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian negara atau orang lain. Hak ini bersifat universal, berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali, tidak dapat dicabut, tidak dapat diserahkan, dan tidak boleh diabaikan. Landasan hukum yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28A hingga 28J, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB 1948. Contoh penerapan HAM dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah hak hidup dan kesejahteraan, mendapatkan makanan bergizi, tempat tinggal yang layak, pelayanan kesehatan di puskesmas, rumah sakit, serta perlindungan dari ancaman bahaya. Yang kedua adalah hak beradaptasi dan berinformasi, menyampaikan saran kepada guru di sekolah, mengungkapkan pendapat dalam diskusi kelompok, mencari berita yang benar dari media terpercaya. Yang ketiga adalah hak beragama dan berkeyakinan, melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing, menghormati teman yang merayakan hari raya agama lain tanpa memaksakan keyakinan. Soal yang ketiga yaitu mengapa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 menjadi konstitusi yang penting bagi bangsa Indonesia. Jelaskan dengan bahasamu sendiri. Pentingnya Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi adalah hukum dasar tertulis yang mengatur sistem pemerintahan, hubungan antara negara dan warga negara, serta pembagian kekuasaan lembaga negara di Indonesia. Konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai alasannya adalah yang pertama, sebagai hukum tertinggi, semua peraturan di bawahnya seperti peraturan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan yang kedua adalah landasan penyelenggaraan negara yang menjelaskan bentuk negara, sistem pemerintahan, tugas dan wewenang Presiden, DPR, DPD, MA, serta lembaga lain agar tidak menjadi tumpah tindih kekuasaan. Dan yang ketiga adalah pelindung hak rakyat, menjamin hak-hak warga negara sekaligus menentukan kewajiban negara kepada rakyat. Soal yang keempat yaitu jelaskan perbedaan antara hak dan kewajiban warga negara. Berikan masing-masing 2 contoh. Perbedaan hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama adalah hak warga negara. Segala sesuatu yang mutlak menjadi milik warga negara dan wajib diberikan oleh negara, baik berupa kebebasan, perlakuan adil maupun fasilitas tertentu. Sedangkan pengertian kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang harus dilakukan, dipatuhi dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab oleh setiap warga negara sebagai bentuk pengabdian kepada negara. Adapun contoh hak, yang pertama adalah mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang kedua, menggunakan fasilitas umum seperti jalan raya, taman kota, dan perpustakaan daerah. Dan yang ketiga, memiliki dan dipilih dalam pemilihan umum. Dan yang keempat, mendapat perlindungan hukum jika mengalami perlakuan tidak adil. Begitupun ada contoh kewajiban. Yang pertama, membayar pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, serta retribusi tepat waktu. Dan yang kedua, mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang ketiga, menjaga keamanan, ketertiban, dan kerukunan di lingkungan tempat tinggal. Dan yang keempat adalah membela negara dari segala bentuk ancaman. Penting, hak dan kewajiban harus dijalankan secara seimbang. Tidak boleh menuntut hak saja tanpa melaksanakan kewajiban. Begitu pula sebaliknya. Soal yang kelima yaitu apa yang dimaksud dengan demokrasi? Mengapa masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia? Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang kekuasaan tertingginya berada di tangan rakyat. Melalui sistem ini, masyarakat berhak terlibat langsung maupun melalui perwakilan dalam proses pengambilan keputusan politik. Di Indonesia, partisipasi ini sangat penting untuk memastikan pemerintahan tetap akuntabel, transparan, dan kebijakan yang dibuat benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat. Masyarakat wajib ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia karena yang pertama adalah menjamin kedaulatan rakyat. Berpartisipasi seperti menggunakan hak pilih pada Komisi Pemilihan Umum memastikan bahwa pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kepentingan dan kehendak masyarakat. Dan yang kedua, bisa mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Keterlibatan aktif masyarakat berfungsi sebagai mekanisme check and balance yang mengontrol pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang. Dan yang ketiga, mewujudkan keadilan sosial dengan berpartisipasi aspirasi kelompok rentan atau minoritas dalam
tersalurkan sehingga kebijakan yang dirumuskan lebih inklusif dan adil bagi seluruh elemen bangsa. Dan yang keempat yaitu mendorong pembangunan masyarakat yang kritis dan aktif, memberikan masukan melalui jalur yang sah, dan mendorong pemerintah untuk fokus pada pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. Soal yang keenam adalah jelaskan bagaimana seseorang dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Sebutkan minimal 2 cara. Seseorang dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui beberapa cara hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Berikut adalah 2 cara utama untuk memperoleh status sebagai warga negara Indonesia. Yang pertama adalah pewarganegaraan, yaitu proses permohonan hukum bagi warga negara asing yang memenuhi syarat tertentu. Mereka wajib berusia 18 tahun, tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut, sehat jasmani, serta setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Informasi pengajuan ini dapat diakses secara resmi melalui layanan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Kemenkumham. Dan yang kedua adalah kelahiran. Secara otomatis yang diperoleh anak sejak lahir jika salah satu atau kedua orang tua kandungnya berstatus WNI Indonesia menganut asas penalian darah, sehingga dimanapun anak tersebut lahir, ia tetap diakui sebagai warga negara Indonesia selama orang tuanya memiliki paspor atau dokumen kewarganegaraan Indonesia yang sah. Soal yang ketujuh yaitu pilih salah satu budaya daerah di Indonesia, misalnya tarian, rumah adat, pakaian adat, makanan khas, atau upacara adat. Jelaskan asal daerahnya, ciri khasnya, dan bagaimana cara kita melestarikannya. Budaya yang dipilih adalah rumah gadang, rumah adat tradisional masyarakat Minangkabau. Asal daerah yaitu rumah gadang berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Rumah ini berfungsi sebagai tempat tinggal bersama dan pusat musyawarah keluarga. Ciri khasnya yaitu atap gonjong. Atap melengkung, tajam, menyerupai tanduk kerbau yang melambangkan kemenangan. Dan yang kedua adalah struktur tanah gempa. Bangunan didirikan di atas tiang kayu tanpa paku, melainkan menggunakan sistem pasak kayu. Dan yang ketiga adalah ukiran dinding. Dinding luar dipenuhi ukiran motif alam yang melambangkan filosofi hidup Minangkabau. Dan yang keempat adalah bentuk segi empat tak simetris. Konstruksi bangunan sengaja dibuat sedikit condong keluar untuk keseimbangan. Cara melestarikannya yaitu edukasi, mempelajari nilai filosofi bangunan melalui dokumentasi resmi di portal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta digitalisasi, mengunggah foto atau video edukatif di media sosial guna mengenalkan arsitekturnya ke generasi muda. Dan pariwisata, mengunjungi agar budaya seperti istana, basa, pagar, ruyung untuk mendukung ekonomi perawatan bangunan, serta rejuvenasi, mempertahankan penggunaan arsitektur gonjong pada gedung-gedung pemerintahan modern di Sumatera Barat. Hal yang kedelapan yaitu apa yang dimaksud dengan bela negara. Sebutkan 3 contoh sikap bela negara yang dapat dilakukan oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari. Bela negara adalah sikap tekad yang perilaku warga negara yang dijiwai oleh rasa cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Bagi mahasiswa, bela negara tidak berarti ikut berperang secara militer, melainkan berkontribusi positif melalui profesi dan pendidikan. Berikut ada 3 contohnya. Yang pertama adalah belajar dengan tekun dan berprestasi, menguasai bidang ilmu dan ditekuni
secara serius agar nantinya dapat menjadi tenaga ahli yang memajukan inovasi, ekonomi, dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Dan yang kedua, membeli bangsa dan menggunakan produk lokal. Memilih pakaian, sepatu, makanan, atau perangkat buatan UMKM dan merek asli dalam negara untuk membantu memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Dan yang ketiga adalah menolak atau mencegah penyebaran berita bohong, menyaring informasi secara kritis sebelum membagikannya di media sosial guna menjaga persatuan dan mencegah konflik atau perpecahan di masyarakat. Soal yang ke-9 yaitu jelaskan perbedaan ciri-ciri negara maju, negara berkembang, dan negara terkebelakang. Berikan masing-masing satu contoh negara. Ciri negara maju yaitu baik dari sektor ekonomi utama adalah industri berat, teknologi tinggi, dan jasa. Kalau dari pendapat per kapita sangat tinggi dan merata. Kalau dari pendapat teknologi dan infrastruktur sangat canggih dan merata di seluruh wilayah. Berikut ada contoh negara berkembang. Dari sektor ekonomi utama adalah agraris atau pertanian dan industri manufaktur dasar. Dari jenis pendapatan per kapita sedang dengan ketimpangan ekonomi. Dan dari jenis teknologi dan infrastruktur sedang berkembang dan terpusat di kota besar. Negara terkebelakang yaitu dari sektor ekonomi utama, pertanian atau subsisten tradisional, dan komoditas mentah. Kalau dari pendapat per kapita sangat rendah di bawah standar minimum global, dan dari teknologi dan infrastruktur sangat minim dan sering rusak akibat konflik. Contoh negara maju yang pertama adalah Jepang, contoh negara berkembang yaitu Indonesia, dan contoh negara terkebelakang adalah Burundi. Soal yang nomor 10 yaitu dari seluruh materi yang dipelajari, identitas nasional, HAM, konstitusi hak, dan kewajiban demokrasi kewarganegaraan, budaya, bela negara, dan ketahanan nasional, materi manakah yang menurutmu paling penting? Jelaskan alasanmu dan berikan contoh penerapannya bagi kehidupan sehari-hari. Dari seluruh materi yang saya pilih yaitu konstitusi serta hak dan kewajiban warga negara adalah materi yang paling penting. Alasannya mengapa? Materi konstitusi hak dan kewajiban merupakan akar dan kompas dari seluruh materi lainnya. Tanpa adanya pemahaman atau aturan dasar konstitusi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban, materi-materi lain tidak akan bisa berjalan ideal. Identitas nasional dan budaya memerlukan jaminan perlindungan hukum, hak budaya dan di dalam konstitusi agar tidak punah atau diklaim pihak lain. HAM dan demokrasi hanya bisa tegak jika ada aturan konstitusi yang kuat untuk membatasi kekuasaan penguasa dan menjamin hak-hak sipil rakyat. Dan bela negara dan ketahanan nasional merupakan bentuk terwujudnya dari pelaksanaan kewajiban mutlak warga negara dari menjaga stabilitas wilayah. Konstitusi Undang-Undang 1945 adalah kontrak sosial tertinggi kita. Ketika setiap warga negara memahami hak dan kewajibannya, maka dengan sendirinya ia akan menjadi pribadi yang demokratis, menghargai HAM, mencintai budayanya, dan siap membela negaranya. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu menghormati hak pengguna jalan lain atau kewajiban, mematuhi rambu lalu lintas, memakai helm, dan tidak menerobos lampu merah saat berkendara. Ini adalah kewajiban hukum demi keselamatan bersama. Yang kedua, menikmati fasilitas pendidikan dan keamanan hak. Menggunakan hak untuk belajar di kampus atau sekolah dengan aman serta berani melaporkan segala bentuk tindakan kekerasan atau perundungan kepada pihak berwajib. Dan yang
berikutnya adalah membayar pajak tepat waktu atau kewajiban. Membayar pajak penghasilan PPH atau pajak kendaraan bermotor untuk menandai pembangunan infrastruktur nasional yang nantinya dinikmati bersama. Yang berikutnya adalah menyuarakan pendapat secara bertanggung jawab, yaitu hak. Menggunakan hak kebebasan berpendapat di muka umum atau media sosial tanpa melakukan ujaran kebencian, pencemaran nama baik, atau penyebaran hoaks. Itulah tadi jawaban secara lisan saya. Bila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.